Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Selamat datang di channel Bunda Salsa Official, tempat di mana cerita bukan sekedar rangkaian kata, tapi jendela ke hati dan kehidupan. Aku doakan semoga kamu yang lagi nonton ini diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kebahagiaan yang gak putus-putus. Kalau kamu lagi capek, semoga lewat cerita ini kamu bisa merasa lebih ringan. Kalau kamu lagi sendiri, semoga kamu merasa ditemani di sini. Jangan lupa ambil posisi paling nyaman, duduk santai, siapkan teh hangat atau cemilan kesukaanmu. Karena hari ini aku punya cerita yang bukan cuma seru, tapi juga bisa bikin kamu berpikir, merasa, dan mungkin tersenyum kecil di tengah hari yang sibuk. Selamat menonton dan selamat hanyut dalam cerita. Jangan lupa tulis komentar setelah nontonnya. Aku selalu baca dan senang banget bisa ngobrol sama kalian. Di tengah kota Yogyakarta, seorang janda Swiss menyembunyikan luka lama. Sementara seorang kuli bangunan Jawa memikul rahasia yang nyaris menguburnya. Mereka bertemu di rumah kos sederhana, tempat luka dan harapan bersinggungan. Tapi, mungkinkah cinta bertahan ketika masa lalu akhirnya terungkap? Langit Yogyakarta sore itu bergelayut rendah. Mendung tak terlalu gelap, tapi cukup membuat bayangan bangunan terlihat panjang dan suram. Di balik kaca jendela kamar lantai 2, Elina Muller berdiri memeluk secangkir teh hangat. Matanya menatap ke kejauhan, ke arah hamparan genteng-genteng tua yang mulai basah oleh rintik gerimis. 2 tahun. Sudah 2 tahun sejak ia memutuskan tinggal di kota ini. Kota yang dulu hanya dikenalnya lewat foto-foto perjalanan dan peta digital, kini menjadi tempatnya mengatur napas. Tempat di mana ia mencoba mengubur masa lalu yang tak kunjung lapuk dari ingatan. Suaminya, Lukas, meninggal di Bali. Kecelakaan laut yang seharusnya menjadi liburan ulang tahun pernikahan mereka berubah jadi hari paling sunyi dalam hidup Elina. Mayat Lukas ditemukan 2 hari kemudian, tersangkut di antara karang, dengan mata yang masih terbuka seolah menatap langit yang sama dengannya kini. Setelah pemakaman di Swiss, Elina menolak semua ajakan keluarga untuk kembali bekerja atau tinggal di rumah orang tuanya. Ia memilih pindah ke rumah kos milik mendiang Lukas yang dulu mereka beli sebagai investasi di Yogyakarta. Alasannya sederhana. Di tempat asing, rasa kehilangan tak terasa sekeras di tempat asal. Tapi kenyataannya, kesepian tetap menyelinap. Dalam senyap, ia merasa makin asing, bahkan untuk dirinya sendiri. Elina menyesap teh pelan. Kehangatan minuman itu tak mampu mengusir dingin yang merambat dari dadanya ke ujung jemari. Ia menoleh ke meja, di mana sebuah kotak kecil dari kayu jati berdiri diam. Di dalamnya, tersimpan surat terakhir dari Lukas yang sampai sekarang belum ia baca. Bukan waktunya, bisiknya pada diri sendiri. Seperti bisikan yang sudah berulang kali ia katakan selama 2 tahun terakhir. Ponselnya bergetar. Ia mengambilnya, melihat pesan dari Sri, pengurus kebersihan di kosnya. Bu Elina, ada calon penyewa kamar. Bisa tolong ke bawah sebentar? Elina meletakkan cangkir dan menata rambutnya sekadarnya. Ia turun tangga kayu perlahan. Aroma kayu tua dan sabun cuci yang samar bercampur dalam udara sore. Hujan kini turun lebih deras, menepuk-nepuk atap seng dengan ritme yang menenangkan. Di ruang tamu kecil dekat pintu depan, berdiri seorang pria bertubuh tinggi dengan kulit sawo matang yang menggelap karena matahari. Pakaian lusuh, celana kerja penuh bercak semen, dan sepatu bot yang sudah kehilangan warna aslinya. Ia tampak canggung, memegang topi proyek yang basah kuyup. "Selamat sore, Bu," katanya,
menunduk sopan. "Saya Ardi. Mau tanya, masih ada kamar kosong?" Suaranya berat, tetapi tak kasar. Nada bicaranya pelan, berhati-hati. Elina menatap matanya. Mata yang jujur, seperti mata Lukas ketika pertama kali mereka bertemu. "Masih," jawab Elina. "Tapi mungkin kamarnya terlalu sederhana untuk pekerja lapangan." Ardi tersenyum, memperlihatkan gigi yang rapi. "Yang penting atapnya enggak bocor, Bu." "Saya enggak rewel." Elina mengangguk. Ia menunjukkan kamar yang masih kosong di lantai dasar, dekat taman kecil di belakang. Ardi melihat-lihat tanpa banyak bicara. Ia hanya sesekali menoleh, memberi isyarat setuju. "Berapa per bulan, Bu?" Elina menyebut harga. Ardi tampak berpikir, lalu mengangguk pelan. "Kalau gitu saya ambil, Bu. Bayarnya bisa mingguan dulu?" "Boleh," jawab Elina, agak heran dengan keputusannya sendiri. Biasanya ia tak menerima pembayaran mingguan. Tapi ada sesuatu dalam cara Ardi berbicara, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, yang membuatnya tak tega menolak. Sore berganti malam. Hujan belum berhenti. Elina kembali ke kamarnya dan duduk di kursi dekat jendela. Dari atas, ia bisa melihat taman belakang, tempat Ardi meletakkan barang-barangnya. Hanya satu tas ransel dan satu ember cat. Ia duduk di teras kamarnya, menatap hujan seperti orang yang akrab dengan sunyi. Elina menatapnya lama. Ada sesuatu dari pria itu yang membuatnya bertanya-tanya. Apa yang membuat seseorang memilih hidup seperti itu? Terlihat begitu pasrah, tapi tetap tenang. Bukan menyerah, lebih seperti menerima. Ia teringat pada malam-malamnya di Swiss, saat hujan salju turun dan ia duduk sendiri di kamar apartemen. Tak ada suara, hanya deru pemanas ruangan dan detak jarum jam. Dan kini, di tempat yang 1000 mil jauhnya dari asalnya, ia kembali dalam keheningan yang sama, tapi dengan pemandangan yang berbeda. Beberapa hari berikutnya, Ardi mulai bekerja seperti biasa. Pagi-pagi sekali ia sudah keluar. Kadang ia menyapu halaman sebelum berangkat. Kadang ia membantu Sri menimba air ketika listrik padam. Tak banyak bicara, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Elina semakin memperhatikannya. Bukan karena tertarik secara fisik, tapi ada sesuatu yang tenang dalam kehadirannya. Sesuatu yang membuat Elina merasa tidak sendirian. Suatu pagi, ketika ia turun ke dapur, ia menemukan setangkai bunga kembang sepatu di dalam gelas bening. Tak ada catatan, tak ada penjelasan. Tapi gelas itu diletakkan persis di tempat duduknya. Elina tersenyum. Entah mengapa, hari itu teh paginya terasa lebih manis dari biasanya. Langit Yogyakarta kembali bersahabat. Setelah berhari-hari diguyur hujan, pagi itu mentari menyapa halaman rumah kos dengan hangatnya. Burung-burung kecil berceloteh di atas kabel listrik, dan angin meniup lembut dedaunan jambu di halaman belakang. Elina membuka jendela kamarnya perlahan. Udara segar masuk, membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Ia berdiri sejenak, menikmati embusan angin yang menerpa wajahnya. Sejak kedatangan Ardi, hari-harinya terasa sedikit berubah, meski ia belum benar-benar mengakuinya, bahkan pada diri sendiri. Bukan karena Ardi banyak bicara. Justru sebaliknya. Pria itu hampir selalu diam. Tapi diamnya bukan sunyi yang canggung, melainkan tenang. Seperti suara air mengalir di sungai yang dalam. Kadang, Elina merasa lebih didengarkan hanya dengan duduk bersamanya dalam satu ruang,
dibandingkan berjam-jam bicara dengan orang-orang yang terus memberi saran, tapi tak benar-benar memahami. Pagi itu, Elina turun ke dapur bersama Sri. Mereka menyiapkan sarapan untuk para penghuni kos. Nasi goreng sederhana, telur dadar, dan teh manis hangat. Ada 6 kamar di kos Elina, 2 ditempati mahasiswa, 1 oleh pasangan muda yang baru menikah, dan 1 oleh seorang guru privat. Kini 1 kamar dihuni Ardi. 1 kamar sisanya masih kosong karena bocornya belum selesai diperbaiki. Elina, itu Mas Ardi tiap pagi bantuin aku nyapu halaman belakang, loh, ujar Sri sambil memecahkan telur. Elina tersenyum, menahan senyum sebenarnya. Iya, dia memang rajin, ya? Sri mengangguk, lalu mendekat sedikit sambil berbisik. Jarang ada penyewa yang kayak gitu. Biasanya, ya, tidur doang, bangun siang. Ini baru jam 6, udah nyapu, terus bantuin bersihin selokan. Elina diam saja. Tapi hatinya menghangat. Ia tak biasa memedulikan penghuni kos seperti ini. Tapi entah mengapa, Ardi berbeda. Bukan karena tampangnya, tapi karena caranya hadir. Menjelang siang, Elina mengecek taman belakang. Beberapa pot bunga yang dulu dibiarkannya kering kini tampak mulai segar kembali. Daun-daun diseka bersih, tanah digemburkan, dan bahkan ada tanaman baru yang belum pernah ia beli sebelumnya. Tanaman sirih gading yang dipanjatkan ke dinding tembok. Ia berjalan memutar, memperhatikan semuanya. Lalu ia melihat Ardi sedang duduk bersila di bawah pohon mangga, membuka bekal makan siangnya. Hanya nasi, sambal terasi, dan telur ceplok. Tangannya penuh noda cat yang belum sempat dibersihkan. Elina, sapa Ardi, agak terkejut tapi cepat tersenyum. Mau makan? Elina mengangkat tangan, menolak halus. Terima kasih, saya baru saja makan. Ia duduk di bangku kayu tak jauh dari Ardi. Tak ada kata-kata untuk beberapa menit. Hanya suara angin dan desiran daun yang bergesekan. Apa kamu suka menanam bunga? Tanya Elina akhirnya. Ardi menoleh. Dulu waktu kecil, saya suka bantu ibu di kebun. Tapi setelah dewasa, jarang bisa merawat apa-apa lagi. Baru di sini saya mulai lagi. Elina mengangguk pelan. Kamu buat semuanya tampak hidup kembali. Dulu taman ini kering dan mati. Ardi tersenyum tipis, lalu berkata lirih, kadang, kalau kita rawat dengan sabar, yang mati pun bisa tumbuh lagi, Bu. Kata-kata itu mengendap dalam benak Elina. Ia tak tahu apakah Ardi sengaja berkata seperti itu, atau hanya kebetulan. Tapi kalimat itu menusuk pelan-pelan ke dalam hatinya. Ia tahu, ia adalah taman yang pernah mati. Ia tahu, ia sedang berusaha tumbuh kembali. Beberapa hari kemudian, Elina membawa beberapa pot baru dari pasar bunga. Ia meletakkannya di dekat pintu masuk, ingin mempercantik bagian depan rumah kos. Saat sedang menata, Ardi lewat sambil membawa ember berisi semen. Ia menghentikan langkahnya, lalu mendekat. Bu Elina, kalau boleh, saya bantu rapikan. Biar posisinya nggak kena sinar langsung. Oh, kamu tahu soal itu? Ardi tersenyum kecil. Sedikit. Dulu kuliah pernah ikut proyek taman vertikal. Elina menatapnya sejenak, ingin bertanya lebih jauh, tapi ia urungkan. Mungkin hanya proyek kampung, pikirnya. Tapi ia membiarkan Ardi mengatur pot-pot itu. Tangannya cekatan, tahu persis mana yang harus diletakkan di tempat teduh, mana yang perlu sinar pagi. Setelah selesai, halaman depan tampak lebih rapi dan segar.
Ada keseimbangan dalam penataannya yang membuat Elina diam-diam kagum. Terima kasih, Ardi. Saya suka sekali hasilnya. Ardi hanya mengangguk, lalu berlalu tanpa banyak bicara. Tapi dalam langkahnya ada kelegaan. Seperti seorang anak kecil yang puas bisa membantu seseorang yang ia hormati. Malam itu, Elina duduk di balkon kamar atas, menatap langit yang cerah. Bintang-bintang berkelip malu-malu di antara awan tipis. Ia membuka buku catatannya dan mulai menulis. Sudah lama ia tak menulis apa-apa. Tapi malam ini, tangannya bergerak dengan sendirinya. Hari ini, aku bertemu seseorang yang berbeda. Ia datang tanpa suara, tapi mengubah banyak hal. Ia tak pernah menawarkan janji, tapi kehadirannya menenangkan. Mungkinkah aku sedang disembuhkan oleh seseorang yang juga sedang patah? Elina menutup bukunya perlahan. Ia belum tahu kemana arah semua ini. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, hatinya tidak merasa kosong. Pintu kos yang dulu hanya terbuka untuk menyambut penyewa, kini perlahan terbuka juga untuk sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang mungkin bernama harapan. Pagi itu, matahari menyapa lebih awal dari biasanya. Sinar keemasannya menyusup pelan melalui tirai tipis kamar Elina, menyapa pipinya yang masih bersandar di bantal. Udara dari kipas angin bergoyang lambat, mengusir pengap sisa malam. Elina membuka mata perlahan, lalu duduk sambil menarik nafas panjang. Sudah hampir 3 minggu Ardi tinggal di kosnya. Tak ada keluhan. Tak ada masalah. Justru kehadirannya membawa perubahan kecil yang tak disadari tumbuh menjadi keseharian yang baru. Tanaman yang dulu mati kini mulai berbunga. Halaman belakang yang dulu hanya tempat menjemur kini menjadi tempat duduk sore para penghuni kos. Bahkan dapur pun lebih sering terdengar tawa ringan dari Sri yang kini punya teman mengobrol setiap pagi. Namun yang paling terasa adalah perubahan dalam hati Elina sendiri. Setiap pagi, ia menantikan langkah-langkah kaki di halaman belakang. Ia mengenali suara langkah Ardi yang berat namun teratur. Ia tahu kapan Ardi pulang, kapan Ardi duduk di depan kamarnya dengan secangkir kopi panas dan tatapan jauh ke taman. Tanpa sadar, Elina menyamakan ritme harinya dengan kehadiran pria itu. Pagi itu, ia turun lebih awal dari biasanya. Rambut pirangnya yang dikuncir sederhana masih sedikit basah. Ia mengenakan blus putih dan celana kain longgar, membawa mug teh favoritnya. Langkahnya ringan, seperti ada sesuatu yang membawanya turun tanpa alasan jelas. Saat membuka pintu menuju teras belakang, matanya langsung menangkap sesuatu yang tak biasa. Di ujung bangku kayu, berdiri sebuah pot kecil berisi bunga melati yang sedang mekar. Putih bersih, wangi lembut. Di sampingnya ada kertas kecil, dilipat 2, tanpa nama. Elina membacanya pelan. Bunga ini tak pernah meminta perhatian. Tapi ia selalu mekar ketika waktunya tiba. Terima kasih sudah membiarkannya tumbuh di taman ini. Elina mengerjak. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, hanya suara kipas air tetangga dan kicau burung dari pohon rambutan. Ia tersenyum kecil. Bukan karena kata-katanya puitis, tapi karena ia tahu, hanya satu orang di rumah kos ini yang mungkin meninggalkan bunga dan pesan seperti itu, tanpa menyebut namanya. Dan itu bukan karena ingin memikat, tapi karena tulus. Hari itu, Elina memutuskan menunda pekerjaannya. Ia mengambil gunting rumput kecil dan ikut membersihkan pot-pot yang ada di halaman. Biasanya Sri yang melakukan itu. Tapi kali ini, ia ingin melakukannya sendiri. Saat sedang memotong daun kering dari pot lavender,
Ardi datang dari samping, membawa ember bekas berisi air. Ia menghentikan langkahnya saat melihat Elina jongkok di bawah pohon. "Bu Elina," sapa Ardi pelan. "Biar saya bantu." Elina menoleh. "Tidak, terima kasih. Hari ini saya sedang ingin pegang tanah juga." Ardi tertawa kecil. "Kata ibu saya dulu, kalau orang Eropa mulai suka tanah dan berkebun, tandanya dia mulai betah di rumah." Elina tersenyum, menoleh ke arah Ardi yang kini duduk di bangku kayu di depannya. "Saya memang sedang belajar betah," jawabnya pelan. Mereka tak banyak bicara setelah itu. Tapi dalam diam itu, ada kenyamanan. Seperti dua orang yang tak saling menuntut, tapi saling tahu batasnya. Sore harinya, hujan turun pelan. Ardi belum pulang dari proyek. Biasanya ia akan tiba sebelum maghrib, membawa seplastik makanan kecil atau buah dari jalan. Elina duduk di ruang tengah, membuka buku yang sudah lama tak disentuh. Tapi pikirannya melayang. Ia membayangkan Ardi berjalan kaki di tengah gerimis, dengan baju kerja yang basah dan sepatu lumpur. Ia pernah menawarkan payung tambahan, tapi Ardi menolak. "Saya suka hujan, Bu," katanya saat itu. Rasanya seperti dunia sedang disiram sabar. Kata-kata yang sederhana, tapi dari seseorang yang diam, tiap kata menjadi penting. Pukul 8 malam, pintu pagar berbunyi pelan. Elina melongok dari jendela. Benar saja, Ardi datang. Bajunya basah sebagian, tapi wajahnya tenang. Di tangannya, ada kantung plastik berisi gorengan dan satu kantong kecil plastik bening. Keesokan paginya, Elina menemukan satu pot kecil baru di tangga menuju taman. Tanpa catatan kali ini. Tapi ia mengenali daun-daunnya, bunga lili Paris. Tanaman yang katanya menyukai udara lembab dan jarang protes meski tak disiram setiap hari. Seperti seseorang yang ia kenal. Beberapa hari kemudian, saat makan malam bersama penghuni kos, seseorang berkomentar ringan. "Bu Elina, rumah kos ini sekarang seperti tamannya," ucap Wati, guru les privat yang tinggal di kamar nomor 3. Ia, timpa Laila, mahasiswa semester akhir. Dulu sepi dan kayak rumah tua. Sekarang rasanya lebih adem. Elina hanya tersenyum. Ia menatap Ardi yang duduk tak jauh di sudut ruangan, menyendok nasi dengan tenang. Tidak semua orang harus tahu siapa yang menanam bunga-bunga itu. Tidak semua orang harus tahu siapa yang membawa kembali rasa hidup ke rumah ini. Cukup Elina yang tahu. Dan cukup hatinya yang perlahan mekar. Malam itu, sebelum tidur, Elina kembali ke balkon. Ia membawa pot melati kecil yang pagi tadi ia temukan, lalu meletakkannya di samping tempat tidurnya. Ia membuka kotak kayu yang selama ini ia hindari. Di dalamnya, surat terakhir dari Lukas masih terlipat rapi. Tangannya gemetar saat menyentuhnya. Tapi kali ini, ia tidak menariknya kembali. Ia membiarkannya berada di meja, dalam jangkauan, meski belum berani membuka. Bukan karena ia siap, tapi karena ia tahu hidup terus berjalan. Dan mungkin, seseorang seperti Ardi hadir bukan untuk menggantikan masa lalu, tapi untuk menemani langkahnya ke masa depan. Malam turun perlahan di Yogyakarta. Lampu-lampu jalan menyala samar di balik tirai tipis kamar Elina. Jam dinding berdetak pelan, menemani ruang yang senyap namun terasa penuh. Di atas meja kecil, sebuah amplop putih yang sudah menguning berdiri diam. Amplop itu bukan benda asing bagi Elina. Ia telah menatapnya ratusan kali selama 2 tahun terakhir, tapi belum pernah membukanya. Malam ini, entah mengapa,
Amplop itu terasa lebih hidup dari biasanya. Elina duduk di sisi tempat tidur, menggenggam surat itu di pangkuan. Surat terakhir dari Lukas. Suaminya. Pria yang membawanya mengenal Indonesia, yang membuatnya jatuh cinta pada Yogyakarta, dan yang meninggalkan dunia ini terlalu cepat dalam kecelakaan laut yang bahkan tak bisa ia terima sepenuhnya. Lukas menulis surat ini beberapa hari sebelum kecelakaan. Ia berniat memberikannya tepat di hari ulang tahun pernikahan mereka, tapi tak pernah sempat. Elina sudah ratusan kali ingin tahu isinya. Tapi ia terlalu takut. Takut surat itu akan menjadi akhir yang benar-benar nyata. Takut membacanya berarti menerima bahwa Lukas telah tiada dan tidak akan pernah kembali. Namun malam ini, jari-jarinya mulai merobek sisi amplop itu. Pelan. Gemetar. Seolah sedang membuka pintu menuju sesuatu yang tak pernah ingin ia hadapi. Tulisan tangan Lukas masih sama. Miring sedikit ke kanan, huruf-huruf kecil yang kadang berantakan, tapi penuh semangat. Untuk Elina. Jika kamu membaca ini, berarti aku berhasil menyembunyikannya cukup baik sampai hari ulang tahun kita. Aku ingin bilang sesuatu yang mungkin terdengar biasa, tapi tetap ingin kuucapkan, aku mencintaimu. Tapi cinta bukan cuma tentang kata-kata manis, kan? Cinta juga tentang melepaskan. Tentang percaya. Tentang berani memberi ruang. Aku tahu kamu kuat, jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi aku juga tahu kamu keras kepala. Kamu akan terus menyalahkan dirimu jika sesuatu terjadi padaku. Maka aku tulis ini sekarang, jangan. Jika satu hari aku tidak ada di sisimu, jangan biarkan kesedihan merampas tahun-tahun terbaikmu. Jangan hidup dalam bayangku. Bukalah hatimu lagi. Dunia ini terlalu indah untuk dijalani sendiri. Aku ingin kamu bahagia, Elina. Bahkan jika tanpaku. Selalu milikmu. Lukas. Air mata Elina jatuh tanpa suara. Bukan tangis pecah, bukan ratapan keras. Tapi air mata yang turun pelan, seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. Ia memeluk surat itu ke dadanya. Untuk pertama kalinya, ia merasa Lukas benar-benar berpamitan. Dan untuk pertama kalinya juga, ia merasa diperbolehkan untuk mulai kembali membuka hati. Keesokan paginya, Elina turun lebih pagi. Langit masih lembut dengan warna jingga, dan burung-burung baru saja mulai bernyanyi. Ia membawa pot melati yang dulu ditinggalkan Ardi di bangku taman dan meletakkannya di tengah meja dapur. Sri yang sedang mengaduk bubur menatapnya heran. Bu Elina kelihatan beda hari ini. Lebih ringan. Elina tersenyum. Mungkin karena saya akhirnya tidur nyenyak. Padahal yang benar, ia baru tidur menjelang subuh. Tapi tidurnya tenang. Setelah 2 tahun. Hari itu, Ardi pulang lebih cepat dari proyek. Ia tampak sedikit pincang saat masuk ke halaman kos, dan Elina yang sedang menyiram tanaman langsung menghampirinya. "Kakimu kenapa?" tanyanya, tanpa sadar suaranya lebih cemas dari biasanya. Ardi terkejut sebentar, lalu buru-buru tersenyum. "Kepleset, Bu. Tangga di proyek licin." "Nggak apa-apa, cuma terkilir sedikit." "Duduk sini dulu," perintah Elina, menunjuk bangku panjang. "Saya ambilkan minyak urut." Ardi menurut, walau tampak kikuk. Saat Elina kembali dan mulai memijat perlahan pergelangan kaki Ardi, pria itu menunduk dalam. Wajahnya tak bisa menyembunyikan rasa canggung. "Maaf, Bu. Jadi ngerepotin." "Tidak merepotkan," potong Elina lembut.
Kalau saya terluka, kamu juga pasti bantu, kan? Ardi mengangguk, pelan. Hanya itu. Tapi di dalam diam itu, ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada batas yang perlahan mulai digeser oleh perhatian-perhatian kecil. Beberapa malam kemudian, listrik padam mendadak di seluruh lingkungan kos. Para penghuni berkumpul di ruang tengah, menyalakan lilin dan saling bercerita untuk mengisi waktu. Ardi duduk agak terpisah, membaca sesuatu dengan senter kecil di tangannya. Elina duduk di sampingnya. Kamu baca apa? Gambar teknis bangunan. Saya bantu gambar ulang denah rumah warga buat renovasi. Elina mengangkat alis. Kamu bisa gambar denah? Ardi terlihat sedikit gugup, tapi mengangguk. Sedikit-sedikit. Dulu sempat belajar. Di mana? Ardi diam sesaat, lalu menjawab, di Jogja juga. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Tapi Elina menangkap keraguan di wajahnya. Seperti seseorang yang menyembunyikan sesuatu, bukan karena ingin berbohong, tapi karena belum siap membuka luka lama. Elina tak mendesak. Ia tahu rasanya menyimpan luka yang terlalu dalam untuk dibicarakan dengan mudah. Kalau kamu butuh meja gambar atau lampu belajar, bilang saja ya. Saya punya meja lama di gudang. Ardi menoleh. Terima kasih, Bu. Lalu ia kembali menunduk. Tapi dari ujung mata, Elina melihat sudut bibirnya bergerak sedikit. Seperti sedang belajar untuk percaya. Malam itu, saat Elina kembali ke kamarnya, ia menatap surat Lukas yang kini telah dibingkai dan diletakkan di meja kecil dekat jendela. Ia tersenyum. Lukas benar. Dunia ini terlalu indah untuk dijalani sendiri. Dan di luar sana, ada seseorang yang mungkin juga sedang belajar memaafkan masa lalunya sendiri. Hujan turun deras sejak sore. Bukan sekadar gerimis yang malu-malu, tapi hujan penuh, deras, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan tangis. Angin berdesir kencang hingga dedaunan di halaman rumah kos bergoyang keras, menebar bayangan-bayangan yang menari di dinding. Elina duduk di ruang tengah sambil menggenggam muk teh hangat. Lilin menyala di meja, sementara listrik masih padam sejak 1 jam lalu. Di luar, suara air hujan jatuh di genting bersaing dengan petir yang sesekali menyambar jauh di langit. Hujan seperti ini selalu mengingatkannya pada malam terakhir ia melihat Lukas di hotel kecil di Bali. Malam ketika ia tertidur lebih dulu, dan Lukas duduk di balkon menulis surat terakhirnya. Kini, di tempat yang sangat berbeda, dalam rumah kos yang remang-remang, ia kembali berada dalam keheningan hujan. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Ardi masuk tergesa-gesa, membopong kantung plastik berisi kabel dan lilin cadangan. Maaf, Bu, ujarnya sambil menaruh barang-barang ke meja. Saya baru dari warung. Biar nggak gelap terus, saya pasang lilin tambahan. Bajunya basah sebagian. Elina menatapnya, lalu berdiri. Kamu belum makan? Ardi menggeleng. Belum sempat. Tadi hujan deras waktu pulang dari proyek. Duduklah, ucap Elina sambil menuju dapur. Saya panaskan sayur sop. Makan bersama saja. Ardi tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka duduk di dapur, hanya berdua. Ruangan itu kecil dan hangat oleh nyala lilin dan aroma jahe dari sop yang mengepul. Untuk sesaat, tidak ada suara. Hanya suara sendok bertemu mangkuk dan gemuruh hujan di luar. Tapi dalam diam itu, ada keintiman yang lebih tulus dari percakapan panjang. Setelah makan, Ardi berdiri. Terima kasih, Bu. Saya bantu cuci piringnya.
Elina menggeleng pelan. Tidak perlu. Duduklah. Saya ingin bicara. Ardi menurut. Duduk kembali. Menunduk sedikit. Menunggu. Aku sudah membaca surat terakhir Lukas, ucap Elina perlahan. Ardi mengangkat kepala, menatap Elina. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan tanya. 2 tahun saya takut membacanya. Tapi akhirnya saya buka. Dan kamu tahu apa yang dia katakan? Elina menarik napas. Dia ingin saya bahagia. Bahkan jika tanpanya. Ardi hanya diam. Tapi sorot matanya berubah. Lebih hangat. Lebih terbuka. Saya tidak tahu kenapa saya ingin kamu tahu itu, lanjut Elina pelan. Mungkin karena aku mulai merasa kamu mengerti rasa sepi. Hujan terus turun, tapi dunia seolah terdiam di antara mereka. Ardi menatap meja. Jemarinya yang kasar menggenggam lututnya sendiri. Saya juga pernah kehilangan, katanya akhirnya. Elina menatapnya, pelan. Tak menyela. Adik saya. Namanya Galang, ujar Ardi. Suaranya dalam, tak tergesa. Kami cuma 2 bersaudara. Dia cerdas, jauh lebih pintar dari saya. Tapi meninggal waktu rumah kami rubuh kena longsor. Elina terdiam. Ardi melanjutkan dengan nada yang lebih perlahan. Waktu itu saya ikut proyek pembangunan rumah warga di lereng bukit. Saya yang bantu hitung materialnya. Tapi ada yang salah di perhitungan pondasi. Saya pikir aman. Ternyata beberapa hari setelah jadi, rumah itu ambruk. Adik saya tidur di ruang tamu. Elina menutup mulutnya. Matanya mulai basah. Orang bilang itu kecelakaan. Tapi saya nggak pernah bisa maafkan diri sendiri, bisik Ardi. Sejak itu, saya berhenti gambar. Berhenti rancang bangunan. Saya nggak pantas jadi arsitek. Sunyi menggantung lama di antara mereka. Elina akhirnya bicara, suaranya nyaris seperti bisikan. Kamu tahu, saya pikir kamu kuat karena kamu sabar. Tapi ternyata kamu kuat karena kamu luka. Ardi menoleh, matanya memerah tapi tak meneteskan air mata. Elina melanjutkan. Lukas bilang cinta itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga berani memberi ruang untuk sembuh. Saya pikir saya sudah selesai dengan masa lalu. Tapi ternyata saya hanya menyimpannya di tempat gelap. Ia menatap Ardi dalam. Mungkin kita bisa belajar sembuh bersama. Hujan mulai mereda. Sisa tetes air menetes pelan dari genting, menciptakan irama tenang. Malam itu, mereka tak saling menyentuh tangan. Tak ada pelukan. Tapi pertemuan 2 jiwa yang rapuh saling melihat satu sama lain dengan mata yang jujur. Ardi berdiri lebih dulu. Terima kasih, Bu Elina. Elina hanya mengangguk. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, mulai sekarang, jangan panggil saya ibu lagi. Cukup Elina. Ardi berhenti sejenak. Lalu mengangguk. Baik. Elina. Malam itu, Elina tidak menangis. Ia tidak memeluk bantal atau menatap langit-langit kamar. Ia hanya duduk di ranjangnya, memandang pot melati di meja. Ia tahu, mereka berdua belum sembuh. Luka itu masih ada. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya, luka itu berbicara. Dan dengan itu, penyembuhan pun perlahan dimulai. Udara pagi terasa lebih lembab dari biasanya.
Kabut tipis masih menggantung di antara dedaunan jambu dan semak bougainville yang tumbuh liar di sisi rumah kos. Elina berjalan ke halaman belakang sambil membawa 2 cangkir teh, satu untuknya, satu lagi untuk Ardi. Kini sudah menjadi kebiasaan, mereka duduk bersama setelah matahari naik sepenggalah, menyesap teh atau kopi dan mengobrol ringan. Tak selalu ada topik penting, tak selalu ada tawa, tapi selalu ada ketenangan. Pagi itu, Ardi sedang menyapu daun-daun kering yang berserakan setelah semalam angin cukup kencang. Elina menaruh cangkir di meja batu dekat bangku panjang, lalu duduk tanpa suara. "Teh melati hari ini," katanya pelan. Ardi menghentikan sapuannya, menoleh, dan tersenyum kecil. "Wangi sekali. Seperti sore-sore di rumah ibu dulu." Elina menatapnya. "Kamu sering ingat rumah?" Ardi diam sejenak. "Sering. Tapi tidak pernah cukup kuat untuk pulang." Mereka tak perlu berkata banyak. Rasa kehilangan dan rindu tak butuh dijelaskan ketika 2 hati sudah saling memahami. Namun kebersamaan yang makin dekat itu ternyata tak luput dari pengamatan orang-orang di sekitar mereka. Bukan hanya penghuni kos, tapi juga tetangga dan ibu-ibu kompleks kecil di seberang gang. Pagi itu, Sri menghampiri Elina di dapur sambil menyapu lantai. Tatapannya ragu, tapi mulutnya tak bisa menahan bisik yang sudah lama ia dengar dari luar. "Bu Elina, saya boleh bicara sedikit? Nggak enak sebenarnya." Elina menoleh. "Silakan, Sri. Ada apa?" Sri menunduk sebentar, lalu berbicara pelan. "Saya dengar-dengar ada ibu-ibu di ujung gang yang ngomong soal ibu dan Mas Ardi. Katanya kok bule cantik deket-deket sama kuli bangunan. Ya, saya tahu itu urusan ibu, cuma saya kasihan lihat ibu jadi bahan omongan." Elina terdiam sejenak. Matanya menatap sendok di tangannya, lalu ia meletakkannya di meja. "Mereka bilang apa saja?" Sri tampak kikuk. "Macam-macam, Bu. Ada yang bilang Mas Ardi cuma numpang tinggal, ada juga yang bilang dia sengaja cari simpati supaya bisa naik kelas. Tapi saya tahu, Mas Ardi orang baik. Cuma, ya, dunia ini kadang jahat sama orang yang gak biasa." Elina menarik napas panjang. "Terima kasih sudah jujur, Sri. Saya akan bicarakan ini dengan Ardi." Hari itu, Elina merasa waktunya berjalan lambat. Ia tetap menyiram bunga, memeriksa laundry, dan mencatat pemasukan bulanan kos, tapi pikirannya berputar-putar pada satu hal: dunia luar kini mulai ikut campur. Hubungan yang selama ini terasa tenang, tiba-tiba tersentuh oleh kebisingan yang tak diundang. Sore harinya, Elina mengajak Ardi duduk di teras depan. Udara sudah lebih sejuk. Langit berwarna jingga, dan suara azan maghrib mulai menggema dari kejauhan. "Ada yang perlu aku sampaikan," kata Elina membuka percakapan. Ardi menoleh, ekspresinya tenang. "Ada orang-orang yang mulai membicarakan kita. Aku tahu kamu bukan orang yang suka ikut urusan orang lain, tapi gosip itu mulai nyebar." Ardi menunduk, lalu tersenyum tipis. "Saya sudah dengar juga dari tukang tambal ban di ujung gang. Dia bilang saya beruntung. Padahal saya nggak merasa sedang cari untung." Elina menatapnya lekat. "Kamu marah?" Ardi menggeleng. "Dulu saya marah sama hidup. Tapi sekarang, saya belajar bahwa kita nggak bisa mengendalikan lidah orang lain. Yang bisa kita jaga cuma hati kita." Elina merasa dadanya hangat. Tapi ada satu kalimat yang terus menggantung di pikirannya, dan kini ia ucapkan dengan suara sangat pelan. "Kamu malu dikenal dekat dengan perempuan asing,
janda, dan lebih tua darimu?" Ardi mengangkat wajah, terkejut. "Tidak pernah, Elina. Walau orang melihatmu cuma sebagai buruh kasar." "Saya memang buruh," jawab Ardi pelan. "Tapi bukan itu yang bikin saya merasa kecil. Yang bikin saya merasa kecil adalah ketika saya tidak jujur tentang siapa diri saya sebenarnya." Elina menatapnya tajam. Ada getaran dalam kalimat itu. Sesuatu yang terdengar seperti pengakuan yang tertunda. Namun sebelum Elina bisa menanyai lebih jauh, suara Laila, mahasiswa penghuni kos, memanggil dari pintu depan. Salah satu pipa kamar mandi bocor. Ardi segera berdiri dan berjalan ke arah kamar. Elina duduk sendiri di bangku itu. Hatinya masih bergetar. Kata-kata Ardi terakhir itu tidak jujur tentang siapa diri saya sebenarnya, meninggalkan jejak. Seperti pintu yang sedikit terbuka, menunjukkan bahwa ada sesuatu di baliknya yang belum pernah ia lihat. Malam itu, Elina tidak langsung tidur. Ia membuka album foto lama di laptopnya, melihat kembali masa-masa bersama Lukas, momen-momen indah yang dulu terasa seperti hidup yang lengkap. Tapi kini, saat melihat wajah Lukas, ia tak lagi merasa perih. Ia hanya merasa syukur karena pernah memiliki cinta yang dalam. Dan kini, karena diberi kesempatan untuk mengenal cinta yang baru. Cinta yang belum sepenuhnya terbentuk, tapi bertumbuh pelan, seperti tunas kecil yang diam-diam menembus tanah. Esok paginya, Elina memanggil Ardi ke ruang tamu. "Aku tahu kamu menyimpan sesuatu," ucapnya dengan lembut. "Aku tidak akan memaksa kamu cerita hari ini. Tapi, kalau kamu ingin benar-benar tinggal di sini, bukan cuma secara fisik, tapi juga di hidupku, aku ingin tahu kamu yang sebenarnya." Ardi terdiam. Lama. Lalu ia berkata pelan, "Aku akan cerita. Tapi tidak hari ini. Aku perlu waktu untuk menghadapinya." Elina mengangguk. "Baik. Aku tunggu." Hujan kembali turun malam itu, namun kali ini tak selebat biasanya. Seperti langit menahan sebagian besar air matanya, membiarkannya jatuh perlahan, satu persatu. Di dalam rumah kos, suasana sepi. Penghuni sudah masuk ke kamar masing-masing. Hanya lampu gantung di ruang tengah yang masih menyala redup, menebar cahaya keemasan yang hangat tapi rapuh. Elina duduk di ruang tengah. Di hadapannya, 2 cangkir teh jahe mengepul. Ia menunggu, dan ia tahu Ardi pun tahu ia sedang menunggu. Beberapa hari terakhir ini, hati Elina dipenuhi tanda tanya. Kata-kata Ardi terakhir, bahwa ia tidak jujur tentang siapa dirinya, terus terngiang. Bukan karena Elina merasa dibohongi, tapi karena ia merasa ada sisi dari pria itu yang belum ia kenali. Dan jika ia ingin melangkah lebih jauh, ia harus melihat keseluruhan lukanya, bukan hanya senyumnya. Pintu kamar belakang terbuka pelan. Ardi keluar, mengenakan jaket tipis dan duduk di kursi seberang Elina. Ia tidak bicara segera. Ia menatap cangkir teh di depannya seolah sedang menakar keberanian dari uap yang mengepul. "Aku sudah siap," katanya akhirnya. Elina mengangguk pelan. "Aku dengarkan." Suara hujan menjadi latar dari kisah yang Ardi mulai ceritakan. Dan semakin lama ia bicara, semakin Elina sadar, pria yang selama ini ia kenal sebagai kuli bangunan sederhana itu jauh dari sekadar buruh. "Aku pernah jadi mahasiswa arsitektur di salah satu universitas swasta di Jogja," ucap Ardi dengan suara yang tenang namun tertahan. "Lulus dengan predikat terbaik, bahkan sempat jadi asisten dosen 2 semester. Aku punya impian besar, membangun rumah-rumah sederhana untuk keluarga miskin dengan harga murah tapi tetap nyaman dan aman.
Elina hanya menatapnya, tak menyela. Tapi semuanya berubah tahun itu. Ardi menunduk dalam. Salah satu proyek yang aku bantu desain, sebuah rumah bantuan untuk daerah longsor, ternyata punya kesalahan struktural yang tidak ku ketahui sejak awal. Aku bukan arsitek utama, hanya pembantu perancang. Tapi aku ikut bertanggung jawab. Dan rumah itu rubuh. Suaranya mulai bergetar. Di dalam rumah itu, adik kandungku, Galang, sedang tidur. Ia meninggal tertimpa tembok yang ambruk. Hanya dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Elina menutup mulutnya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Sejak hari itu, lanjut Ardi, aku tinggalkan semuanya. Gelar, gambar, cita-cita. Aku merasa semuanya sia-sia. Apa gunanya jadi terbaik kalau malah membunuh orang yang paling kucintai? Ia mengusap wajahnya, lalu menghela napas dalam. Jadi aku memilih jadi kuli. Aku ingin merasakan semua lelahnya pekerjaan kasar. Setiap angkat semen, setiap seretan pasir, aku merasa sedang menebus rasa bersalahku. Sunyi menggantung lama. Elina tidak tahu harus berkata apa. Lidahnya keluh, jantungnya berdetak cepat. Tapi kenapa kamu tidak cerita dari awal? Tanyanya akhirnya. Ardi mengangkat bahu, lelah. Karena aku takut kamu akan melihatku sebagai orang gagal. Karena kamu, dengan segala kedamaian dan keanggunanmu, terlalu bersih untuk disandingkan dengan kisah sekelam aku. Elina menggeleng perlahan. Aku bukan sebersih yang kamu kira, Ardi. Aku pun pernah menyalahkan diriku sendiri atas kematian suamiku. Bertahun-tahun. Tapi kita tak bisa terus hidup dengan cara menghukum diri sendiri. Mereka terdiam. Tapi dalam diam itu, ada sesuatu yang berubah. Dinding-dinding tak kasat mata yang dulu ada, kini retak dan mulai runtuh. Apa kamu masih menyalahkan dirimu? Elina bertanya pelan. Ardi tak langsung menjawab. Setiap kali aku menatap gambar denah rumah, aku lihat wajah Galang, bisiknya. Tapi sejak tinggal di sini, perlahan, aku mulai membayangkan taman. Bukan kuburan. Elina tersenyum dalam tangis. Mungkin karena kamu sudah mulai mengampuni dirimu. Ardi mengangguk kecil. Mungkin karena seseorang di sini membantuku percaya lagi. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana rumah kos perlahan berubah. Sri, yang mendengar sebagian cerita Ardi dari Elina, mulai memperlakukannya dengan lebih hormat. Para penghuni kos mulai mempercayainya sebagai lebih dari sekadar tukang servis, tapi sebagai sosok yang punya keteguhan dan ketulusan. Namun di luar rumah kos, gosip masih terus berembus. Suatu hari, seorang ibu tetangga bernama Bu Darni datang ke teras dengan wajah masam. Saya hanya mau ingatkan, Bu Elina, katanya tajam. Orang-orang sedang ramai bicara. Tidak baik bagi nama baik ibu berdekatan terus dengan buruh kasar yang tak jelas asal-usulnya. Elina tersenyum tenang, menatap mata Bu Darni. Terima kasih atas masukannya, Bu Darni. Tapi saya lebih memilih dikenal dekat dengan orang baik, daripada memelihara prasangka pada orang yang tidak saya kenal. Malam harinya, Ardi duduk sendirian di taman belakang. Ia membuka map besar berisi kertas gambar yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Tangannya gemetar saat menarik kertas itu keluar. Ia mulai menggambar ulang. Bukan rumah masa lalu, tapi rumah masa depan. Denah rumah kos baru. Lebih luas. Dengan taman komunitas. Tempat orang asing dan lokal bisa tinggal, belajar,
dan tumbuh bersama. Ia menamai proyek itu Rumah Tengah, tempat di mana semua perbedaan bisa bertemu di titik persamaan. Saat Elina menghampirinya, Ardi menoleh dan berkata dengan nada yang mantap, "Aku ingin mendesain rumah ini untukmu. Untuk kita. Kalau kamu mengizinkan." Elina menatap gambar di tangannya, lalu menatap pria yang telah membuka lukanya tanpa takut lagi. "Aku izinkan. Tapi hanya kalau kamu juga membangun kembali dirimu di dalamnya." Pagi itu, Elina berdiri mematung di depan jendela kamarnya. Matahari belum naik sempurna, namun suasana di halaman sudah mulai gaduh. Bisik-bisik tetangga, tawa kecil yang diselipkan komentar sinis, dan sesekali pandangan aneh dari orang yang lewat di depan rumah kos, semua membuat dadanya terasa sesak. Beberapa hari terakhir, rumor tentang hubungannya dengan Ardi menyebar luas, tidak hanya di lingkungan sekitar, tetapi juga hingga ke komunitas ekspatriat kecil yang pernah mengenalnya sebagai Nyonya Kos dari Swiss. Di grup WhatsApp lama yang dulu jarang ia buka, muncul pesan dari teman senegaranya, Lisa, yang juga menetap di Yogyakarta. "Elina, aku dengar kamu dekat dengan pekerja kasar lokal? Kamu serius? Bukankah kamu pantas dengan seseorang yang lebih setara?" Pesan itu mengiris lebih dalam dari yang ia duga. Elina menutup teleponnya, meletakkannya di meja, dan mengusap wajah dengan kedua tangan. "Setara?" bisiknya lirih. Siapa yang menentukan apa itu kesetaraan? Sore harinya, ia memanggil Ardi untuk duduk di ruang tamu. Di luar, hujan gerimis kembali hadir, seolah menjadi latar wajib setiap percakapan penting di antara mereka. "Aku ingin bicara," ucap Elina, suaranya pelan namun tegas. Ardi menoleh dengan tatapan serius. "Ada apa? Kita tidak bisa terus begini." Diam, berharap orang lain akan berhenti berbicara. Semakin kita diam, semakin bebas mereka menuduh. Ardi menunduk. Ia sudah terbiasa jadi sasaran tuduhan seumur hidupnya. Tuduhan malas, bodoh, tidak pantas, gagal. "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti," lanjut Elina. "Aku tak ingin kamu terus dibicarakan buruk hanya karena dekat denganku." Ardi mengangkat wajahnya. Tatapannya dalam, tapi tak tersulut emosi. "Pergi bukan jawaban, Elina." "Lalu apa?" Elina menatapnya, nyaris putus asa. "Orang-orang bilang aku terlalu tinggi untukmu. Kamu terlalu rendah untukku. Aku mulai meragukan bukan kita, tapi dunia yang tak pernah siap menerima cinta yang tidak biasa." Ardi menarik napas dalam, berat. "Dulu aku lari karena rasa bersalah," katanya pelan. "Tapi kali ini, aku tidak akan lari karena orang lain bilang aku tidak layak." Malam itu, Ardi menghabiskan waktu di halaman belakang. Ia membawa keluar semua denah rumah yang sudah digambarnya, menggelar lembar demi lembar di meja taman. Hujan sudah reda. Angin membawa aroma tanah basah dan daun jambu yang gugur. Elina menghampirinya, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia duduk di bangku, memandangi gambar-gambar itu. "Rumah kos impianmu," katanya pelan. Ardi mengangguk. "Lebih dari itu," ucapnya, menatap Elina. "Ini bukan cuma bangunan. Ini tempat mulai dari nol. Dari luka. Dari penolakan. Dari semua yang orang bilang tak mungkin." Elina menatap denah halaman yang diberi label Taman Bersama. "Kamu ingin bangun rumah untuk semua orang?" "Ya," jawab Ardi. "Tempat di mana mahasiswa lokal, asing, pekerja kasar, atau siapapun bisa tinggal dan tumbuh bersama."
Tanpa prasangka, Elina mengangguk pelan, lalu meletakkan tangannya di atas gambar itu. Kita bangun bersama. Namun rintangan datang lebih nyata dari sekadar ucapan tetangga. Beberapa penghuni kos, terpengaruh oleh omongan luar, mulai menyatakan niat pindah. 2 kamar kosong dalam seminggu. Seorang dosen paruh baya bahkan mengirim pesan protes karena terganggu dengan suasana kos yang terlalu akrab dengan tukang. Sri, yang diam-diam menyaksikan semuanya, suatu malam mendatangi Elina dan berkata, "Bu, saya tahu ini berat. Tapi rumah ini mulai punya ruh sejak Mas Ardi datang. Jangan biarkan mereka yang hanya melihat dari luar memadamkan nyala itu." Elina menangis malam itu. Bukan karena lelah, tapi karena akhirnya ia sadar rumah ini bukan lagi miliknya sendiri. Ia kini menjadi tempat bagi tumbuhnya sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis, harapan. Di tengah semua tekanan itu, kabar mengejutkan datang dari Universitas Lama Ardi. Seorang dosen senior, Pak Wiryono, yang dulu membimbing Ardi, datang diam-diam ke rumah kos, membawakan sebuah map coklat tebal. "Dia murid terbaik saya dulu," katanya kepada Elina. "Kami semua kehilangan dia setelah tragedi itu. Tapi jika sekarang dia mulai kembali, saya ingin bantu." Ardi menolak dengan sopan. "Saya sudah bukan siapa-siapa, Pak." Namun Pak Wiryono menjawab dengan tatapan tajam. "Anak muda yang membuatmu, bukan siapa-siapa, bukan masa lalumu, tapi rasa takutmu sendiri." Map itu berisi rekomendasi dan undangan untuk bergabung kembali sebagai pembimbing proyek arsitektur komunitas di kampus. Untuk pertama kalinya, Ardi tak berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam map itu seolah itu adalah beban dan jawaban sekaligus. Di malam yang sunyi setelahnya, Elina dan Ardi berdiri di tengah halaman. "Kalau kamu kembali ke dunia arsitektur," tanya Elina, "apa kamu masih ingin membangun rumah ini bersamaku?" Ardi menatapnya, lalu menjawab dengan suara yang nyaris seperti bisikan, "Aku tidak pernah membayangkan rumah kecuali bersamamu." Elina tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Lalu biarkan kita hadapi semua bersama." Hari itu, matahari bersinar cerah di langit Yogyakarta. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu diliputi mendung dan hujan sore, langit seperti ikut merayakan sesuatu yang baru, sebuah awal. Ardi berdiri di halaman rumah kos Elina dengan kemeja putih polos yang sudah agak pudar warnanya. Di tangannya tergenggam map coklat pemberian Pak Wiryono, yang selama beberapa minggu terakhir ini ia buka dan tutup berkali-kali. Hari ini, akhirnya ia membawa map itu ke tempat yang semestinya. Kampus lamanya, tempat semua mimpi dulu bermula dan karam. Elina mengantarnya sampai depan pagar. "Kamu yakin?" tanyanya lembut. Ardi mengangguk, walau nafasnya sedikit berat. "Takut masih ada. Tapi aku lebih takut kalau aku terus sembunyi." Elina tersenyum. "Semoga mereka menyambutmu seperti kamu pantas disambut." Ardi tak menjawab. Tapi genggaman tangannya pada map itu semakin erat, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Hari-hari selanjutnya berjalan cepat. Ardi mulai terlibat dalam program desain arsitektur berbasis komunitas. Ia mendampingi mahasiswa, memberi masukan untuk proyek sosial, dan paling penting, ia kembali menggambar. Namun bukan hanya itu. Ia juga mulai membangun impian bersama Elina, merenovasi rumah kos menjadi lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka menyusun konsep baru, memperluas kamar, menambah ruang bersama, dan merancang taman komunitas kecil di halaman belakang. Tempat itu kelak akan menjadi ruang baca, diskusi, dan pertemuan budaya.
Sebagian besar tetangga yang dulu mencibir mulai terdiam. Bahkan beberapa mulai bertanya, "Bu Elina, itu taman belakang mau dijadikan apa? Kok anak-anak muda sekarang sering datang?" tanya Bu Darni yang kini suaranya lebih netral. "Tempat belajar. Siapa saja boleh datang. Bahkan ibu pun boleh kalau ingin baca atau sekadar duduk minum teh," jawab Elina sambil tersenyum. Bu Darni tertegun, lalu mengangguk kecil. "Ya, mungkin saya ke sana sore-sore." Perubahan tak selalu datang dalam satu langkah besar. Kadang dimulai dari secangkir teh dan taman kecil yang terbuka. Para penghuni kos yang awalnya ragu mulai kembali satu persatu. Laila, mahasiswi tingkat akhir, bahkan mengajukan diri untuk mengelola taman komunitas sebagai proyek tugas akhirnya. Ia berkata, "Saya dulu kira Mas Ardi cuma tukang bangunan. Ternyata beliau pengubah suasana." Sri tersenyum mendengar itu. Elina hanya menjawab, "Ya, dia bukan cuma mengubah suasana, tapi juga hidup saya." Sore hari menjelang senja, saat langit mulai berwarna jingga, Ardi dan Elina duduk berdampingan di bangku batu di pojok taman belakang. Di depan mereka, beberapa anak kecil dari sekitar bermain sambil tertawa, diawasi oleh dua mahasiswa relawan. Suara burung mulai mereda. Aroma bunga melati dari pot yang dulu pernah dibawa Ardi menguar perlahan, bercampur dengan tanah basah dan udara yang tenang. "Aku tidak menyangka bisa kembali menggambar," ucap Ardi sambil menatap jauh. "Kamu tidak pernah benar-benar kehilangan kemampuan itu. Kamu hanya butuh tempat yang percaya padamu," jawab Elina pelan. Ardi menoleh. "Kamu tempat itu." Elina tersenyum. "Dan kamu pondasi yang kuat." Mereka tertawa kecil. Bukan tawa bahagia yang meluap, tapi tawa yang datang dari ketenangan, dari rasa telah menemukan arah. Suatu malam, kampus mengundang Ardi sebagai pembicara tamu dalam diskusi panel arsitektur komunitas. Ia hampir menolak, tapi Elina berkata, "Berbagi kisahmu bukan untuk membuka luka, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh." Ardi berdiri di depan puluhan mahasiswa malam itu, dan untuk pertama kalinya, ia bicara tentang Galang, tentang kesalahan masa lalunya, dan tentang bagaimana ia membangun kembali hidupnya bukan dengan melupakan, tapi dengan memaknai ulang setiap kejadian. Semua terdiam. Lalu satu persatu, tepuk tangan terdengar. Bukan karena pidatonya sempurna, tapi karena keberaniannya utuh. Di penghujung bulan, renovasi rumah kos selesai. Sebuah peresmian kecil diadakan. Tidak mewah, hanya kumpulan orang-orang yang pernah ikut ambil bagian. Tetangga, penghuni kos, mahasiswa, anak-anak sekitar. Ardi berdiri di tengah taman, memegang mikrofon kecil. Ia tak biasa bicara di depan umum, tapi hari itu ia bicara dengan jujur. "Rumah ini bukan tempat tinggal. Ini tempat bertumbuh. Dan saya bersyukur bisa tumbuh bersama kalian semua, terutama bersama Elina." Semua menatap Elina. Ia tersenyum, lalu berdiri di samping Ardi, menggenggam tangannya. "Ini bukan akhir," ucapnya. "Ini awal dari banyak hal indah." Semua bertepuk tangan. Di sudut taman, Sri menyeka air matanya. Di ujung bangku, Bu Darni tersenyum kecil sambil mengangguk. Dan di tengah kerumunan, langit sore mulai redup, tapi hati semua orang terasa hangat. Hari itu langit cerah. Angin berhembus lembut membawa harum melati dari taman belakang yang kini telah menjadi jantung rumah kos. Daun-daun terembesi bergoyang pelan, menyambut pagi yang berbeda, pagi yang istimewa. Di halaman depan rumah kos, kursi-kursi bambu tersusun rapi.
Lampion kertas putih tergantung di tali melintang. Di ujung, sebuah pelaminan sederhana berdiri, dihias dengan perpaduan anyaman bambu Jawa dan renda putih Swiss yang Elina bawa khusus dari negerinya. Pernikahan mereka bukan pesta megah, tapi semua yang hadir tahu, ini bukan sekadar pernikahan, ini adalah perayaan kehidupan yang telah dimenangkan dari luka, prasangka, dan keraguan. Ardi berdiri di samping Pak Lurah yang diminta menjadi saksi. Ia mengenakan beskap putih bersulam motif gunungan wayang, simbol filosofi hidup Jawa, semua berawal dan kembali ke titik yang sama. Langkah-langkah kecil terdengar dari dalam rumah. Elina berjalan perlahan dengan kebaya putih sederhana dan selendang tipis bermotif Edelweiss, bunga pegunungan Swiss, melambangkan keteguhan dan cinta abadi. Semua mata memandang. Tak ada iringan musik keras, hanya suara gamelan lembut yang dimainkan oleh dua mahasiswa seni yang pernah tinggal di kos itu. Sri berdiri di dekat pintu, menahan tangis haru. Di sebelahnya, Laila memegang bunga dan tersenyum. Budarni, yang dulu penuh curiga, kini duduk di barisan depan sambil mengangguk-angguk pelan. Hatinya luluh sejak taman belakang itu membuat cucunya betah membaca buku tanpa harus ke warung internet. Saat Ardi dan Elina berdiri bersisian di hadapan saksi, suasana terasa hening. Waktu seperti berhenti. Pak Lurah membuka acara dengan kalimat bijak. Pernikahan ini bukan sekadar ikatan antara dua manusia, tapi pertemuan antara dua budaya, dua luka, dan dua keberanian untuk sembuh bersama. Elina menoleh pada Ardi, dan matanya tak berkedip. Saat aku kehilangan Lukas, ucapnya dalam bahasa Indonesia yang kini lebih lancar, aku pikir aku juga kehilangan arah. Tapi kamu, Ardi, kamu bukan hanya arah baru. Kamu adalah rumah. Ardi menatapnya. Matanya memerah, tapi ia tersenyum. Dan kamu, Elina, kamu adalah jendela yang membukakan dunia kembali, yang membiarkan cahaya masuk ke tempat tergelap dalam diriku. Air mata jatuh dari pipi Elina. Ardi pun tak kuasa menahan. Mereka mengucap janji dalam dua bahasa. Bahasa cinta dan bahasa pengampunan. Di akhir upacara, saat semua bertepuk tangan, anak-anak kecil dari sekitar kos melepaskan balon putih ke langit. Di balon itu tertulis tangan-tangan mungil mereka dan tulisan, "Rumah bukan tempat tinggal. Rumah adalah tempat hati pulang." Beberapa minggu kemudian, proyek pengembangan rumah kos mulai diperluas. Kini bangunan itu tak hanya menyediakan kamar, tapi juga ruang kerja komunitas, perpustakaan mini, dan dapur bersama yang dikelola bergiliran oleh penghuni lokal dan asing. Lantai 2 bangunan itu dinamai Galang Floor. Sebuah penghormatan diam pada sosok yang tak pernah dilupakan Ardi. Elina menambahkan satu sudut kecil di taman dengan kursi kayu dan papan kecil bertuliskan, "Tempat menunggu luka sembuh." Dan setiap sore, orang-orang datang. Ada yang duduk sendiri. Ada yang membaca. Ada yang mengobrol ringan. Tapi semua menemukan satu hal, ketenangan. Di malam tenang setelah semua kegiatan selesai, Ardi dan Elina duduk di balkon rumah mereka yang menghadap ke taman. Lampu taman menyala temaram. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Di meja, 2 cangkir teh jahe mengepul, seperti saat pertama kali mereka duduk bersama bertahun lalu. "Elina," ujar Ardi perlahan, "kamu pernah takut tidak akan bisa bahagia lagi?" Elina mengangguk. Setiap hari selama 2 tahun setelah Lukas pergi. Dan sekarang, Elina memandang langit. Bintang-bintang terlihat jelas malam itu. Sekarang aku tahu, kebahagiaan bukan tentang tidak terluka.
tapi tentang mau tetap membuka hati meski pernah patah. Ardi menggenggam tangannya. Mari terus buka hati, meski dunia kadang menutup pintu. Pagi esoknya, seorang mahasiswa dari Swiss datang ke rumah kos itu. Ia memeluk Elina, memperkenalkan diri, dan berkata, "Aku dengar dari teman-teman di band, rumah kosmu bukan cuma tempat tinggal. Ini tempat yang menyembuhkan." Elina tersenyum. Itu karena rumah ini dibangun di atas cinta dan keberanian untuk memulai lagi.